Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maisin dengan NIM C1021241008. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan tugas bisnis internasional mengenai sistem informasi manajemen sewa lahan pertanian berbasis web. Nah, kita akan masuk ke slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan sektor pertanian Indonesia menyumbang 13% dari PDB nasional dan menyerap 29% tenaga kerja. Namun, kenyataannya 30 hingga 40% petani masih menyewa lahan secara informal tanpa kontrak yang jelas. Lebih dari 70% transaksi masih dilakukan tunai yang berisiko dan tidak terdokumentasi. Belum lagi hambatan akses ke pasar internasional yang masih sangat tinggi. Inilah yang mendorong perlunya sistem informasi sewa lahan yang modern. Ada 3 bentuk sistem sewa lahan yang umum di Indonesia. Pertama, sewa tunai. Pembayaran tetap setiap musim atau tahun, paling umum dan mudah diprediksi. Kedua, sewa bagi hasil. Hasil panen dibagi antara pemilik dan penyewa sesuai kesepakatan. Ketiga, sewa natura. Pembayaran menggunakan hasil pertanian langsung, bukan uang. Ketiga bentuk ini akan diakomodasi dalam sistem yang dirancang. Dalam sistem ini, pembayaran digital menjadi komponen kunci. Sistem yang diusulkan memiliki 4 keunggulan utama. Pertama, MDR rendah, sehingga tidak memberatkan petani. Kedua, adopsi mudah dengan antarmuka yang sederhana. Ketiga, regulasi yang jelas sesuai aturan Bank Indonesia. Keempat, namun saat ini masih bersifat lokal. Integrasi untuk transaksi internasional menjadi salah satu pengembang ke depan. Sistem informasi ini dirancang dengan 6 komponen utama. 1. Manajemen lahan untuk mendaftarkan dan memantau data lahan. 2. Manajemen penggunaan untuk pengelolaan akun pemilik dan penyewa. 3. Kontrak digital menggantikan perjanjian lisan dengan kontrak resmi. 4. Pembayaran digital untuk transaksi yang aman dan tercatat. 5. Notifikasi otomatis untuk meningkatkan jadwal bayar dan masa sewa. 6. Semua ini dibangun dengan arsitektur 3-tier agar sistem handal dan mudah dikembangkan. Tentu ada tantangan dalam implementasinya. Pertama, literasi digital petani yang masih rendah. Kedua, infrastruktur internet yang terbatas di daerah terpencil. Ketiga, biaya transaksi internasional yang masih tinggi. Keempat, kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi sesuai Undang-Undang PDP. Keempat, tantangan ini perlu diantisipasi sejak awal agar sistem dapat berjalan efektif. Demikian presentasi dari saya, maka saya akan menarik kesimpulan. Sistem informasi ini berpotensi besar untuk memformalkan dan mempermudah proses awal lahan pertanian di Indonesia, sekaligus membuka peluang menuju bisnis pertanian yang lebih transparan dan berdaya saing internasional. Sekian dari saya, terima kasih.